kuman itu mati sendiri, hilang sendiri, virus itu hilang sendiri. Itu herd immunity namanya. Tetapi orang ada yang mengusulkan, Inggris pernah mengusulkan kita herd immunity saja. Tetapi dengan bukti bahwasanya bisa terkena kedua, ketiga kali dalam COVID ini, herd immunity ini tidak. Sahabat YouTube semua, meskipun Aceh sempat zero atau tidak ada lagi pasien yang positif COVID-19, namun sejak kemarin Aceh kembali terjangkit dengan virus corona ini. Satu orang warga Aceh yang berasal dari Gayo Luas dinyatakan positif COVID-19. Dan hal ini sudah diprediksi oleh kalangan dokter di Aceh bahwa Aceh akan kembali mengalami ledakan COVID-19 ini. Dan prediksi kalangan dokter ini ternyata benar. Saat ini ada seorang warga Aceh yang menderita COVID-19 dan ratusan lainnya dalam status PDP. Meski Aceh hari ini mengalami zero kasus positif COVID-19, tapi ketahuilah bahwasanya Aceh belum aman. Kenapa saya katakan begitu? Karena hanya 20% dari COVID-19 yang mempunyai gejala. Artinya 5 orang itu adalah bagian 20%. Sementara ada 80% lagi yang tidak ada gejala. Artinya yang 80% itu masih ada di sekitar kita. Itu pertama. Yang kedua, daerah di sebelah kita yaitu Sumatera Utara merupakan epicentrum untuk Sumatera. Kasusnya sudah mendekati 90. Hubungan kita dengan Sumatera Utara sangat dekat sehingga ini menjadi ancaman kedua. Dan dari semua yang kita simpulkan ini, maka satu hal yang penting bahwasanya jangan terus merasa aman. Kita harus bersiap. Mungkin ini adalah kesempatan kita menyiapkan diri, diberi libur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa siap-siap ke depannya. Apakah kemudian terus selamanya aman seperti yang kita harapkan atau bahkan akan ada gelombang kedua yang lebih besar. Mari kita bersama-sama mengikuti aturan pemerintah, cuci tangan, tetap tinggal di rumah dan gunakan masker. Jadi barang itu barang langka. Jadi kita susah mau mendapatkannya gimana gitu. Jadi stok di rumah sakit sekarang ini cukup untuk kebutuhan berapa lama itu? Berapa hari? Kalau pastinya saya juga nggak tahu. ZA contohnya. Karena kita tentu tidak nggak ada data yang lengkap tentang itu. Saya tidak masuk ke dalam tim yang langsung terkait. Ya. Tapi yang kita tahu memang saat ini jumlah yang ada sangat minim sekali. Gitu. Mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Kalau terjadi lonjakan. Dengan kasus yang ada seperti kemarin saja itu udah nggak cukup sekarang ini, paling kalau misalnya terjadi lonjakan. Jadi kira-kira upaya yang konkret yang bisa dilakukan oleh para tim medis dengan kekurangan APD ini? Ya kita berharap kepada pemerintah untuk melakukan segala upaya, baik mungkin melalui jalur yang formil maupun jalur yang informal. Yang penting barang itu harus ada, karena kalau misalnya tanpa masker, tanpa APD yang standar, maka nggak mungkin dokter memberikan pelayanan terbaik, karena harus berhadapan langsung dengan pasien itu. Jadi kalau misalnya tanpa APD ya berarti dokternya ikut bunuh diri gitu. Oke. Peran PBI dalam menyikapi kondisi saat ini terhadap pemberitaan dari COVID-19. Ya, pertama sekali kita kan sudah menyampaikan bahwasannya wartawan ini media dalam mempublikasi berita, informasi kepada masyarakat, jadi harus selektif. Artinya selektif ini jangan sekali-sekali membuat masyarakat senang sekali, bisa konflik sudah zero. Atau dengan berita-berita yang membuat masyarakat panik. Itu satu. Yang kedua, juga kepada wartawan, kita berharap ini walaupun Aceh ini sudah berstatus tidak ada lagi yang positif, tapi kita juga harus hati-hati karena virus ini sebagaimana disampaikan oleh ahli
kesehatan ada di mana-mana. Apalagi wartawan ini selalu berada di posisi merah. Artinya ketika meliput berita, berada di posisi merah, di posisi di mana di rumah sakit misalnya, ataupun di tempat-tempat lain. Sementara para wartawan selama ini belum punya alat pelindung, hanya satu masker kadang-kadang. Masker itu pun dipakai sudah sebulan. Jadi hati-hatilah dalam kondisi ini, apalagi ini menjelang menjelang Lebaran, banyak warga Aceh yang ada di perantauan yang mudik. Yang mudik ini kita kan belum tahu ini apakah mereka ada membawa virus atau tidak. Tapi kita wartawan ini harus hati-hati dan harus menjaga diri dan harus membuat berita-berita yang sifatnya soft, kondusif kondisi COVID.